Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Job Story dan hasil akhir dari pertandingan Australia melawan Indonesia berakhir dengan skor 0-0. Artinya dengan skor imbang itu kita kembali mendapatkan 1 poin dan total dari 2 pertandingan dan 2 hasil tadi kita sudah mendapatkan 2 poin. Poin yang sangat penting dari tim-tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia, mereka tidak absen dalam edisi Piala Dunia terakhir ya, dan kita berhasil imbangi mereka. Itu adalah aib bagi Arab Saudi dan bagi Australia. Masa iya kan ditahan imbang oleh tim yang secara ranking FIFA itu berada di posisi 130-an. Dan tentunya ini adalah patut kita syukuri, hasil ini tidak hanya ya murni dari kerja keras juga, ini adalah murni dari taktik dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Ditambah lagi kualitas permainan lalu juga kualitas mental para pemain timnas kita itu patut diacungi jempol. Nah, selanjutnya kita akan berhadapan dengan Bahrain dan berhadapan dengan Cina pada tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober. Tidak ada salahnya jika kita menargetkan menang melawan Bahrain dan melawan Cina. Karena Arab Saudi dan Australia ya secara level dan kekuatan itu berada di atas Bahrain dan Cina, sudah bisa kita atasi. Nah, masa iya kan yang di bawah Arab Saudi yang di bawah Australia tidak bisa kita kalahkan. Nah, maka kemenangan melawan Bahrain dan melawan Cina itu hukumnya wajib ya. Jika kita ingin tetap berada di jalur menuju lolosnya ke Piala Dunia 2026. Oke, sebelum gue lanjutkan silakan like dulu video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar agar channel gue tentunya lebih berkembang dan lebih maju lagi. Oke, gue akan mulai dari starting line up yang diturunkan oleh Sintayong melawan Australia ini. Ada sedikit perbedaan ya dari line up yang diturunkan oleh Sintayong melawan Australia. Yang pertama, Sintayong tidak menurunkan Tom Hai dari menit awal. Karena kita tahu sendiri kan, Tom Hai kan tidak punya klub ya, hampir 1 bulan full dia tidak bermain bola sama sekali ya kan, hanya latihan kecil lah kemungkinan di secara individu. Nah, ini semua itu akan sangat berdampak terhadap kemampuan fisiknya. Lalu juga terhadap taktik dan strategi bermainnya. Bisa kelihatan lawan Arab Saudi kemarin ya. Tom Hai itu sampai terengah-engah gitu ya, ditambah lagi cuaca di Arab Saudi itu panas sekali. Ini jelas sangat memperburuk kondisinya. Makanya Sintayong tidak ingin mengambil resiko lebih banyak gitu ya dengan menurunkan dia dari menit awal. Maka Tom Hai lebih mengistirahatkan dia terlebih dahulu dan memasukkannya di babak kedua. Lalu juga Marcelino kembali menjadi starting line up yang diturunkan oleh Sintayong melawan Australia. Setelah melawan Arab Saudi kemarin, Marcelino ini maju dari bangku cadangan. Nah, melawan Arab Saudi atau melawan Australia semalam, Marcelino itu diturunkan lebih awal ya, berdampingan dengan Rafael Struijk. Nah, secara formasi Sintayong hampir mirip lah dengan formasi yang diturunkan ketika melawan Arab Saudi, yaitu 3-5-2. Dengan formasi seperti ini sangat begitu efektif menurut gua ya. Karena ya dengan 3 back 5 pemain bertahan, dan ketika kita bertahan kedua fullback dan dan wingback itu turun ke belakang, sehingga itu mempersempit gerak dari pemain Australia. Di awal-awal babak pertama kita menghasilkan banyak peluang. Total gue mencatat ada 2 shoot on target yang kita dapatkan di awal-awal menit babak pertama. Selain 2 shoot on target, kita pun mendapatkan 3 tendangan pojok. Nampaknya Sintayong paham gitu ya, pemain Australia itu sedang tidak dalam keadaan mental yang baik. Karena kan tekanan dan atmosfer di Stadion GBK itu luar biasa loh. Bahkan ketika kita menonton televisi semalam pun itu suaranya itu tidak kedengaran, apalagi suara komentator itu agak sedikit ketumpuk oleh suara supporter di stadion. Nah, ini membuktikan bahwa atmosfer di GBK semalam itu sangat luar biasa. Jika Anda yang menonton di GBK semalam dan tahu persis bagaimana situasinya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, lalu setelah kita banyak menguasai bola di menit awal dan menghasilkan beberapa shoot on target dan nyaris saja ya membuka keunggulan untuk timnas nasional Indonesia. Nah, setelah itu Australia nampaknya paham ya, bahwa mereka sedang tertekan. Nah, sehingga mereka langsung menaikkan intensitas permainan dan memaksa kita untuk bertahan lebih dalam. Nah, dengan bertahannya lebih dalam, kita bermain melawan Australia ya, bermain dengan tim yang secara ranking FIFA berada di posisi 24. Nah, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat panjang dan terbukti ya. Kita terus digempur habis-habisan ya. Tidak pernah lelah pemain Australia terus menggempur kita, tetapi kita tetap bisa solid dalam bertahan. Ya, dan ancung jempol untuk Martin Paes. Ya, lagi-lagi Martin Paes ini menjadi pahlawan ya untuk
timnas kita. Jika tidak Martin Paes penjaga gawangnya, gua ragu sih ya kalau timnas Indonesia akan menahan imbang Australia. Bukan berarti gua menganggap penjaga gawang timnas Indonesia yang lainnya tampil buruk, tidak sama sekali ya, tetapi ini murni kualitas. Ya, silahkan, ini adalah data dan fakta ya. Jika memang ada fans dari Hernando Ari misalnya atau dari Nadeo, ya kalian harus menerimanya gitu. Karena ya secara secara kemampuan ya, secara taktik ya, secara skill Martin Paes lebih unggul dari kedua penjaga gawang timnas nasional Indonesia yaitu Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Oke. Meskipun kita digempur habis-habisan, ya, gua salut dari pemain dari timnas nasional Indonesia itu mereka tidak gentar sama sekali. Mereka terus berjuang mati-matian, bahkan ya mereka harus duel ya dengan pemain-pemain dari Australia yang tingginya itu nyaris 2 meter. Tapi kita tidak pernah menciutkan motivasi kita untuk bisa mengimbangi permainannya. Dan gue sangat salut kepada Ragnar Oratmangun. Ini pemain ini sangat begitu tangguh ya. Ia tidak henti selama ya babak pertama 40 menit babak pertama tidak berhenti berlari. Ya, bahkan ia sampai turun ke lini pertahanan untuk membantu pertahanan. Lalu juga ketika menyerang dia kembali lari ke depan. Ini napas pemain ini tidak habis-habisnya gitu ya. Dan gue sangat suka dengan tipe-tipe pemain yang seperti ini. Ya, tidak kenal lelah, terus berjuang, terus lari. Ya, dapat bola langsung ya, memberikan tekanan, memberikan pressure kepada pemain Australia. Ya, tidak dapat bola ia langsung menutup ruang-ruang. Nah, ini yang dibutuhkan oleh timnas kita, yaitu daya juang. Dan gua melihat daya juang itu paling baik ada di Ragnar Oratmangun. Selain yang lainnya. Yang lainnya bukan berarti jelek ya, tetapi Ragnar ini lebih mencolok gitu. Nah, babak pertama selesai, tidak ada peluang terbaik lagi selain di awal-awal babak pertama, dan kita bisa mengimbangi Australia di babak pertama. Di babak kedua, ya di awal babak kedua, nampaknya Sintayong paham bahwa Rafael Struijk ini tidak tampil dalam keadaan yang begitu baik. Beberapa kali ya duel-duel Rafael Struijk dengan center back dari Australia ini harus kalah, bahkan ia pun tidak bisa melepaskan diri dari pressing dari pemain dari Australia, sehingga permainan tidak berkembang sama sekali. Sehingga Rafael Struijk ini diganti di awal babak kedua oleh Witan Sulaiman. Nah, adanya Witan ini cukup memperbaiki keadaan. Setidaknya pemain kita lebih cair gitu. Witan lebih pede membawa bola, tetapi sayang sekali pemain ini suka telat dalam memberikan passing ya, ataupun kalau tidak telat ya selalu salah dalam mengambil keputusan. Ini yang harus diperbaiki dari Witan Sulaiman. Ya, beberapa kali pun seperti itu. Nah, tetapi ya dengan adanya Witan Sulaiman ya Ragnar Oratmangun jadi lebih punya partner yang lebih baik karena Witan bisa pegang bola ya, sehingga tidak seperti Rafael Struijk lah, mudah kehilangan bola, mudah terkunci pergerakannya. Tetapi Witan ini mampu melepaskan diri beberapa kali sehingga dengan Ragnar ini lebih mencair. Ya, sehingga kita pun mendapatkan beberapa kesempatan, tapi ya tidak ada yang on target ya. Nah, permasalahan kita ya di awal babak kedua yaitu di 1/3 lapangan lawan. Kita itu langsung kehilangan bola. Ya, tidak seperti di babak pertama, di awal babak pertama yang kelihatannya kita bermain ini lebih 1-2 sentuhan ya, lalu bermain dengan segitiga ya, dan diselesaikan dengan peluang yang baik. Tetapi di babak kedua ini tidak kelihatan. Ya, 1-2 sentuhan bisa kita laksanakan, tetapi ya menuju ke orang ketiga ini kita gagal. Dan ketika kita kehilangan bola, pemain Australia itu sangat cepat transisinya. Ya, mereka langsung mengcounter attack kita. Ya, tetapi lagi-lagi Martin Paes dan barisan ini pertahanan kita itu sangat begitu baik. Gua sangat ya gak bisa membayangkan bagaimana letihnya mereka menghadapi gempuran-gempuran dari pemain-pemain Australia. Dan Martin Paes di babak kedua itu melakukan 3 save penting ya, dari total 15 tembakan di babak kedua. Jika ditotalkan yang babak pertama itu lebih dari 20 tembakan dan 6 on target kalau gak salah ya, yang didapatkan oleh pemain Australia ya di laga semalam melawan Indonesia. Dan kita sangat bersyukur sekali ya melihat perkembangan timnas sudah seperti ini. Mereka sudah bisa mengimbangi permainan. Hingga masalahnya kita itu harus punya pemain di posisi nomor 10 yang bisa mengontrol bola, bisa menahan bola terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya ada pemain yang seperti itu, serangan kita itu akan lebih baik, akan lebih terstruktur ya. Dan tentunya peluang kita untuk mendapatkan gol itu lebih banyak. Nah, ya
Witan sudah dimainkan, lalu juga Sintayong nampaknya melihat bahwa lini tengah kita sudah kelelahan, sehingga Sintayong memasukkan Tom Hai. Tom Hai dimasukkan menjelang akhir babak kedua, yaitu tepatnya di menit ke-70 atau 80 ya kan, menggantikan Ipar Jenner ya, sehingga adanya Tom Hai ini kelihatan lini tengah kita itu kembali hidup ya setelah Ipar Jenner kelelahan ya. Ada Tom Hai ini, sirkulasi bola ke depan lebih baik, ditambah lagi Arhan masuk. Ini mulai kelihatan ya, kita setidaknya kita bisa melepaskan diri dan bisa memberikan perlawanan gitu. Tetapi permasalahannya ketika bola sudah berada di lini depan ya, dan kita akan langsung melakukan serangan, kita itu tidak punya banyak waktu untuk memegang bola, itu langsung hilang ya. Faktornya banyak sekali ya, faktor keletihan ya, lalu juga faktor hanya mengandalkan Ragnar saja di depan, sehingga ya mental ya penjaga gawang lawan tidak mendapatkan tekanan seperti di awal-awal babak pertama. Babak kedua selesai dan alhamdulillah Indonesia kembali mendapatkan 1 poin. Lagi-lagi ini adalah patut kita syukuri ya. Bagaimana tidak? Australia kan berada di ranking 24, sedangkan kita berada di ranking 131. Ini perbandingannya itu bagaikan atap rumah dan lantai rumah gitu. Itu jauh sekali. Nah, kedepannya, gue yakin Sintayong juga akan melihat telah kelemahan kita itu di sebelah mana, dan alhamdulillah juga kan kita dapat kabar baik ya. Max Hilgers ya, ia lebih memilih timnas nasional Indonesia. Lalu juga ada satu lagi ya yang memang kemungkinan melawan Bahrain dan melawan Cina tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober itu mereka berdua akan bisa langsung bergabung dengan timnas nasional Indonesia. Tinggal kedepannya kita secara chemistry kita sudah dapat ya, tinggal memperbaiki bagaimana caranya kita mengefektifkan serangan. Yang tadi gua sebutkan, kita harus ada pemain nomor 10 yang bisa menahan bola terlebih dahulu. Sempat ada Egy Maulana Fikri, tapi kan Egy ya kemampuannya tidak sebaik pemain-pemain yang kita harapkan gitu ya. Ya performanya naik turun dan kebanyakannya turun. Nah, nanti tanggal 10 tanggal 11 kita akan bertemu lagi melawan Bahrain dan melawan Cina. Itu tidak ada alasan untuk tidak menang. Gue yakin Sintayong juga akan menargetkan menang melawan Bahrain dan melawan Cina. Jika kita menang melawan Bahrain dan melawan Cina, total kita akan mendapatkan 8 poin, dan dengan 8 poin menjelang nanti pertandingan melawan Jepang, kita ini setidaknya sudah punya tingkat kepedean yang bagus lah ya dibandingkan di pertandingan sebelumnya. Oke, itu yang bisa gue sampaikan. Analisa ini murni gue rangkum dari hasil pertandingan semalam dan semoga bermanfaat tentunya, dan Anda silahkan share video ini ke teman-teman Anda agar tentunya video gue ya, channel-channel yang video-video yang dapat dari di channel gue ini bisa mendapatkan views yang lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar ya agar channel gue lebih baik dan lebih maju ke depannya. Terima kasih, gue CP Story, salam sepak bola.